kalau kayak Baxia Shield United-nya kena, terus belakangnya Parsha itu ya. Karena bisa langsung dar cepat juga. Kimi masih alright. Dan bahkan ada Pakito. Mereka bakal main damage EXP kah? Kayaknya mereka bisa ke arah sana sih. Dan mereka mungkin pengen ngasih pressure supaya Cicinya nggak rotate terlalu cepat sih. Berarti itu yang mereka inginkan. Iya, Dan sama. main flanking. Iya, sama-sama cepat sebenarnya kalau buat clear ya. Bahkan lebih cepat Pakito sebenarnya. Itu makanya. Benar, ada extra movement speed-nya nanti. Dan masih dengan Granger juga. Tapi tiga pick awal tim Liquid Philippines ini sebenarnya sudah jawaban juga gitu loh. Buat apa yang dipilihkan Aurora. Main range juga ya lagi dan lagi ya. Oheb tadi dapat carry sama Bridge Guy juga dengan Ranger. Cukup nyaman, tidak mati juga. Dan apakah direplikasi? Masih lah Amon masih ya. Masih ya, karena specifically ya itu tadi. Baxia kalau terjangkau, teriak itu ketemu dua orang tuh. Ada Cici, ada Jusin. Terus tembak di Black Sonata, bonus. Bisa pecah nanti dia langsung cepet. Dor. Oke. Tanpa adanya Amon. Ini hero. Kalau dari TLPH, mereka ngebutuhin badan lebih. Badan lebih dan crowd control sih. Itu yang dibutuh nanti akan dilapisin di fase yang kedua. Jadi emang di band lah hero-hero yang badan dan juga crowd control seperti Kalea. Dari Aurora-nya juga. Ya, ini Hayabusa masih bisa di-ban. Karena Tetap nggak, kasarnya nggak gitu percaya Baxia jungle ya. Bener-bener maksain lah Baxia jungle juga. Udah sana pakai tuh Pakai. gitu ya. Pakai aja, pakai jungle nih. Gitu. ya apalagi kalau memang Baxia masih dijaga, mereka bisa main Link aja. Itu masih ada Cartridge di sana. Dan Link enak Kiminya untuk enak ya. ngambil Kimi. Ya. Ya, dan bisa di pick terakhir juga. Jadi ada ekstra mid lane mungkin yang nanti atau gold yang muncul. Hayabusa bener. Gitu. Udah dihabis-habisin hero-nya TNG ya. Master the Basics, apa jawabannya? Ya kalau mereka mau main strong, 3 fighter masih oke sih. Kalau memang berani buat nabrak-nabrak juga. Meskipun Cici ya udah jelas, ini udah jadi direct counternya mereka sekarang. Atau ya mau main yang lebih sustain, berani nggak main Alice? Wow, Alice itu juga salah satu hero kuatnya TNG sendiri sih. Wow, itu Udah ada di momen ini game kedua harus berani nggak sih Om? Berani ya, tapi kalau terlalu over juga kayak bisa kepleset ya. Keplesetnya lebih sakit nanti kalau jatuh. benar-benar Badan. Iya, crowd control lagi yang mereka eliminasi ya. Karena memang lagi kurang sih sisi Iya, kanan. tiba-tiba udah ada Cici sih. Makanya mereka ngebannya badan ya. Gitu ya. Ya, ini Gatot, Control masih Gatot kaca masih ada. Gatot kaca, oke. Iya, aku buka rom. Game pertama ya. Aku buka rom sih di sini, baru jungle. Jungle nanti ya. Iya, buka rom. Kalau lawan kayak gini, bahkan main kayak halus jelek kurang. Iya sih, main Gatot kaca aja udah paling benar. Mereka Jangan memang dipusingkan ya. Iya, Iya. pusing kan. Nanti lihat lah mereka bakal bereaksi. Mereka kan 3 awalnya ini kan udah bagus banget. Range-nya udah dapat. Terus juga mereka punya power buat nge-stopin antara Baxianya. Mereka tinggal mikir ini Pakitonya harus diapain dulu nih. Oh ternyata tidak. Matilda. Mereka mau ada yang sulit ngapain yang gampang. Tapi kalau ada Matilda dibuka dengan tim lead, tank jungler. Halo Fredrin, masih ada. Jadi keluar nih. Bisa keluar nih kalau begini ya. Angela dan Iritel. support lawan support. Berarti Baxianya tetap jungle. Baxia jungle, yes. Oke. Fredrin bisa nih sekarang kalau mau. Oke, tapi dari Aurora gimana Om? Suka nggak melihat kombinasi yang mereka tetap memaksa Baxia jadi junglernya? Aku masih suka-suka aja sih sebenarnya buat Aurora ya. Mereka masih bisa buat kontes, tinggal seberapa rapi untuk eksekusinya. Apalagi nanti kalau menginjak di late game ada Iritel yang bisa dipilih dengan Angela. Ini kan jadi kombinasi yang sakit banget ya nanti buat di late game. Dan bahkan Pakito isi Angela juga sakit sebenarnya. Banyak opsi lah. Berarti winning conditionnya gimana ini Gon untuk Aurora dan Early lagi dan lagi. Dan aku jujur melihat Aurora justru sekarang mereka yang harus skill early-nya. Kebalik. Karena Fredrin sesuai dengan Om bilang muncul. Ya, ini masih di tim Liquid ya kalau kalian tadi draftnya juga. Apa gameplay apa ini? Ya jelas setup dari awal, mid, late gamenya mereka tertata rapi juga. Dan bahkan mereka ini kita nggak bakal melihat ada split, bos sudah pasti front to back semuanya. Gelut aja terus. Gelut aja main kiting dan kiting powernya ada di Matilda. Oke. Main lihat satu-satu sih. Tugas Angela untuk melindungi semuanya berarti ini ya. Betul. Namun, bagaimana Land of Dawn akan berbicara karena yang akan bersuara adalah Ranger Mas dan juga Lim Kotu. Silahkan goncangkan Land of Dawn. Terima kasih banyak Bu Deklara Monster, II ku tersayang yang ada di panelis.
Bukan begitu, Lim? Di Iku. Oh iya. Oke, tapi tentunya kali ini sebenarnya kita udah menduga Frederick, cuma aku sama Lim berdiskusi. Ada beberapa hero lain yang lebih kita suka sebenarnya. Iya, karena tank jungle, iya true damage lawannya kan. Betul. Alpha, Axword mungkin tadi bisa jadi fit juga untuk api pastinya ya. Tapi Freddy not bad juga karena dia punya sisi yang dibutuhkan banget nih. Apalagi hero power dia. Benar, karena tim Liquid PH tadi sempat panel kita juga udah bilang kan, kekurangan banget efek crowd control. Dan Freddy ini salah satu solusi. Tapi ya, kita masih ada di match pertama nih, pembuka untuk babak knockout. 1 poin untuk tim Liquid PH. Masih ada poin yang cukup banyak bisa didapatkan Aurora Gaming, masih 1 poin, jadi tidak harus terlalu bermasalah. Tapi di balik itu semua kita bisa menyaksikan di mana tim Liquid mereka cukup confident dengan adanya di game kedua draft mereka karena nggak terlalu bermain agresif. Sedangkan kalau ngomongin ke arah Aurora Gaming, gue tahu dia di late game punya retail Dan Angela ini sangat kuat banget. Cuma di EXP-nya ini mereka punya Sanford yang bisa pegangin jungle. Iya. Gua tahu juga sih dari Sanford juga salah satunya untuk pegangin jungle. Plus bisa juga sih kalau memang pengen ke arah si Digimon nanti. Nah dipakainya flicker sekarang Sanford. Dan bakal coba dimakan di all in dengan efek kita bisa surprise. Dijemput bakal coba dijemput dari Sanford. Dan body block yang sangat baik dari JP membuat Sanford selamat di area top lane. Kalau TJ tahu tidak ada password, jadi ada baiknya dia cuma ngebait, nakutin aja dengan pedang yang besar, tapi tidak terlalu tajam, membuat terpuskan dari Aurora Gaming mau nggak mau dia harus pulang. Tapi Gak bakal lumayan sih tadi loh, pressure-nya tuh kerasa banget maksudnya. Sanford ya harus ngebait dari spellnya, flicker dari Apex tadi, itu berani banget dia langsung buka duluan ke depan. So kali ini kita akan lihat tanpa adanya flicker untuk Angela, tapi gue rasa fine. Karena Angela ya tinggal ngambil mid-nya, ada di level 4 nanti, Heartguard udah nggak perlu flicker lagi. Iya, dia dapat 4 yang penting. Tapi ngomongin Nohep dan juga sosok dari Sigibum ini berbanding terbalik dengan dari game sebelumnya. Agak lebih cukup kuat untuk Sigibum berada di laning. Dan Sanford mencoba langsung zoning out, mencari TNC berada tersebut telah dikeluarkan, mundur ke belakang dijemput oleh Gary Wanda, namun Sanford berhasil melawan distraction dengan Kaltusi. Satu total pertama mereka membuat mereka cukup unggul dalam segi gold. Tidak poin kill, berbeda dengan game yang pertama, tapi dengan adanya poin gold yang cukup untuk bisa survive di area gold lanernya. Itu agak cukup baik, tapi Rosa mencoba dipaksa, mencoba dikoin dan tarik block JP. Lihat tabrakan yang sangat manis dari udara, serangan udara dari JP. Ini lumayan power nih Matilda nih. Kelihatan strong banget ya, dia kalkulasinya matang sekali dan dia tahu juga nih bisa difungsikan sebagai damage dealer, tapi ini dia juga tahu Seeking Eagle bulir-bulirnya kapan didapatin ya, berapa banyak. Dia bisa maksimalin intinya damage dari Matilda. Romer ya, dalam tanda kutip Romer kan levelnya kalah, itemnya juga kan kalah, tapi bisa maksimal jadi lumayan banget dan luas banget nih pergerakan dari JP. Sementara mid lane coba Sanji tidak boleh terlalu terburu-buru. Untuk Sanji memiliki Crimson Beacon, memiliki Flicker, kayaknya Sanji nggak harus terlalu takut untuk ketabrak di depan. Kedua, Nohep yang kali ini atas satu tarpul yang merubah segalanya di gold lane. Lihat euforia yang mungkin tadi dipegang Sigibum, semangat yang dipegang Sigibum, tiba-tiba kayak kok mereda, tiba-tiba membuat Nohep oke, dengan satu turtle ini akan kuguncang buat laner. Iya. Beda ada XP different sama shield ya. Dari buff turtle itu lumayan banget kan untuk early. Cuman hati-hati nih, Ohep dia bisa di punish juga kalau si Gibumnya udah ngebuka sprint nanti. Oke, tapi lihat ceputan yang sangat baik. Langsung ada Harga depan sang Traxxas Pulse bergerak belakang untuk for defensive terdampak ke JD bersama dengan Sanji yang masih memiliki Crimson Beacon, mencoba ditabrak, mencoba diangkat, tertinggal TNC-nya. Untung terlalu jauh dari sosok Fredden dan ini menandakan satu team fight darah Turtle tanpa adanya Harga. Iya, ini nice banget sih untuk tarik ulurnya ya, sampai bener-bener Angelanya pun Apex sadar. Oke udah nggak usah pakai harga lagi, dia keluar langsung tadi kan untuk langsung bikin cooldownnya juga jalan dan nggak ada korban. Itu yang paling penting, nggak ada korban. Jadi sekarang tanpa adanya Heartguard mereka akan kontes di Turtle. Kontes di Turtle, Kaltusi is coming. Bersama TNC mencoba untuk melakukan body closer dengan Kaltusi berpasukan item milik mereka siap untuk bisa teriset kembali dan bahkan terperangkap berpasukan dari tim Aurora Gaming. Turtle ini coba untungnya ada Traxxas Pulse mencoba untuk meredakan sedikit tim fight yang cukup barbar di arah bottom lane. Tim fight yang udah kelihatan kerugian kita dari Aurora Gaming. Tapi Kaltusi bukan hanya mau itu, Kaltusi mau lebih. Kaltusi mau karena membayangkan Baxia gara-gara membuat di area jungle, rotasi yang dilakukan akan sangat berat. Oh, ini cukup buruk untuk Aurora Gaming early game ya. Mereka menggunakan Baxia dan juga Angela, artinya mereka pengen banget pegang early gamenya, namun sayang semua dipatahkan.
Liquid, mereka sudah membaca semua strateginya. Bahkan sekarang lihat Orange Buff, mereka akan coba untuk kontes lagi. Hati-hati Sigipum, hati-hati. Bukan masalah dia punya 9 juga heavy crossbow, tapi masalahnya kalau dia ditangkap, dia ada courtesy. Gak ada lagi anti-ground control yang bisa dipegang. Dan damage dari OHEP ini harus dikalkulat. Jangan sampai Skypisser yang tiba-tiba kayak tadi udah 7. Tiba-tiba udah stuck banyak. Tiba-tiba udah 7. Siapa yang mau nahan sekarang? Baxia itu boncos bos. Itu dia, lethality tinggi itu ya nggak peduli apapun. Karena dia mainnya threshold kan, dari max HP-nya itu persentasenya. Cuma ya, Sanji Lihat trigger di sini dilakukan Sanji, tidak betul terburu-buru, dia masih punya flicker flash out di Oasis. Di sana bakal JB udah dijemput oleh OHEP, TNC masih lebih tahu lagi, masih nggak ada gue tuh lihat buying time yang dilakukan oleh Searching Eagle-nya. Dia tahu kapan harus balik lagi, dia tahu di situ siapa yang jemput. Iya, dan OF-nya juga bagus banget sih. Dia langsung nutupin tadi kan dari Baxianya. Ya bukan berarti Marksman harus di belakang terus gitu. Sometimes dia butuh juga untuk membantu temannya, apalagi dengan resiko tumbang yang dikit kayak tadi. Makanya dia mengorbankan sedikit darahnya aja, tapi masih aman. Dan ini pertanyaan untuk Aurora Gaming nih. Kalau mereka memang pengen early, tapi early-nya gagal, sanggup nggak mereka nahan untuk mid to late game-nya? Gua ngeliat malah Aurora Gaming justru nggak ada gameplay yang dia mainkan untuk saat ini. Mereka kehilangan banget tempo mereka. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka kehilangan objektif, mereka laningnya, mereka lupakan, mereka lupa kalau mereka punya hero late game. Mereka lupakan hal tersebut. Mereka main dengan tempo tim Liquid. Mereka ikutin cara permainan tim Liquid. Mereka paksa apa yang dimiliki dari tim Liquid, dan bahkan pertukaran pun gak ada sampai saat ini. Oh, Hot Skyfisher berarti udah join ke arah team fight. Udah join. Turtle terakhir berarti ya, Perfect Turtle. Perfect Turtle udah pasti karena TNC tidak mungkin lawan kontes. Mau coba dirasukin sekalipun karena terlalu banyak Turtle di depan sana, dan Tracer Pulse terus dihindari tapi terperangkap. Paguito, Pak Yono tertembak di depan sana, ditumbangkan ke depan mata, membuat terpasukan dari tim Liquid. Mereka mendapatkan keunggulan yang sangat benar-benar mengerikan. The champion of MPL PH memang bukan kaleng-kaleng. Ya, 3000 gol. Menit 7 sekarang menuju ke menit 8. Tapi ya Aurora, semua karena early game mereka, early game yang gagal. Dan mereka gagal scaling. Kabar baiknya memang si Gibum belum tumbang sama sekali. Tapi dari segi itemnya, baru jadi khas Cloud. Lagi-lagi perbedaan satu item dari antara gold lane ini gak bagus banget. Plus, jangan lupa ya, Matilda ini akan bikin ke arah magical item, bukan bikin item defense. Makanya kayak next bisa jadi Enchanted Talisman. Anti-regen ada di mana? Ada di mid lane-nya Sanji yang akan bikin. Sanji yang akan tutup anti-regen dan Rosa, tanda tanya besar. Skypierce di item pertama dan gagal. Glowingnya terlambat, dan gimana cara kill ke arah Kartazi? Itu dia. Setuju banget. Lihat Kartazi nge-zoning out, dia tahu seberapa kuatnya dia. Dia targetkan ke arah Rosa. Dia tahu depannya bakal coba dibuka oleh Sanji. Cuma ini yang gue pertanyakan, Lim. Gue gak ngeliat Aurora Gaming ketika mereka berada di group stage. Gue gak lihat mereka punya satu tujuan. Apa itu tujuannya? Gue gak tahu gameplay seperti apa yang mereka ingin mainkan. Mereka lihat maksa terus ke arah depan. Paksa team fight dengan Rosa langsung ngambil di belakang sana. OHEP standby on position menuju ke arah atas. Flicker depan defensif. Yang akhirnya membuat Rosa dari tim Liquid. Mereka tahu berapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan. Hadgar, Flicker. Lo udah pasang tangan mereka kalau terlalu banyak soft skill yang keluar seperti ini. Tapi Matilda Chusin sih mimpi buruk ini, asli. Bener-bener susah maju loh, kayak dia mau poke Sanji aja, tapi gak dimuin. Belum lagi ada Kartazi yang punya talent, yang punya knock up. Sanjinya ini bakal jadi bebas banget. Katakanlah ini Sanford belum main loh. Sanfordnya dari tadi ya landing dulu, dia coba untuk nge-distract aja. Bayangkan Sanford itu tadi tiba-tiba dia nge-flanking ke belakang nyari ke arah Rosa ataupun ke arah si Gibum. Apalagi Rosa udah gak punya flicker. Ya itu dia. Mereka udah tutup mimpi mereka untuk mendapatkan ulti pertama. Terlalu banyak soft skill yang mereka keluarkan, terlalu besar gold difference yang mereka dapatkan. Walaupun OHEP tidak memiliki Skypisser yang aktif untuk saat ini, tapi ini udah gak bakal bisa mereka bermain dengan front to back. Mereka punya cici dari tim Liquid, sedangkan Aurora Gaming, Paguito, Pak Yono gak bisa berbuat banyak. Laning, facing untuk di far lane-nya pun mereka gak bisa pegang. Iya, Free Lord. Dan ini bahaya karena gold semakin jauh. 6.500 sebelum Lordnya muncul, sebelum dapetin inner turret bahkan di mid dan juga bottom lane. Sekarang winning condition dari Aurora Gaming lumayan tertutup. Karena ya lagi-lagi mereka cuma bisa memanfaatkan late game di mana si Gibumnya nanti udah jadi mungkin minimal 3 item aja. Sementara nunggu 3 itemnya itu lumayan berat juga. Plus tim Liquid mereka nggak akan kasih farming sama sekali, mereka akan terus kasih gempuran. Dan Rosa harus hati-hati juga. Flicker Hati-hati, dan Sanji untuk mendapatkan Sanji, lihat berapa banyak soft skill mereka dapatkan dan gak kegapai. Ini Sanji di game ini benar-benar untouchable.
Dia benar-benar untouchable. Dan lihat, Courtesy mau main di depan, damage pun ganggu. Si Gibung nggak mampu untuk ngepoking sedikit pun. Iya, masih ada pasif volley defense ya. Harus hati-hati juga tim Liquid. Mereka nggak boleh ngasih celah sama sekali kalau memang mau menutup game ini dengan match point untuk mereka. Wow, lihat dia top lane. Dia top lane, mereka memaksa dan itu ada banget surprise. Bercekal belakang ada Sporty Seven terperangkap tapi tampaknya TNC. Bertutup pada pasukan dari Liquid untuk berbeda. Unpress Sword. Double kill dapatkan Sandy Serafim. Menuju ke arah point kill lagi. Menjadi point kill yang cukup berbahaya. Ini bencana depan mata. Apakah match point akan didapatkan dengan sangat cepat?